Yo halo semuanya, ketemu lagi di channel Kepler Anime. Dah lama ini, anime Dead Alive season 4 sangatlah seru. Apalagi banyak waifu-waifu baru. Bukan Dead Alive namanya kalau bukan pasar waifu ya guys ya. Di sini gua akan menceritakan light novel Dead Alive gitu. Jadi ini mungkin akan dilanjutkan di season berikutnya gitu. Yang gua bahas di sini bisa dibilang ini awal dan akhirnya gitu. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar Kepler Anime tambah semangat. BTW, terima kasih 300 subscribernya. Dan terima kasih kalian sudah mendukung Kepler Anime ya. Tanpa panjang lebar, yuk kita interview guys. Oke, kita ke light novel 17, yaitu di mana Shido diselamatkan oleh Kurumi. Shido hampir saja mati ya, tapi diselamatkan oleh ayang Kurumi. Shido hampir saja mati dikarenakan dia diteror oleh tim Isak atau AST ya. Kalau gak salah gue lupa ya. Nah, terus Kurumi mengincar Reiyoku. Reiyoku adalah sebuah kekuatan asal muasal kekuatan roh. Bisa disebut juga itu kekuatan yang terkuat. Kalau misalkan gua salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar ya. Di sisi lain, ada para Nibel yang sedang gibah tentang Shido. Jadi dia sedang gibah tentang Shido gitu. Shido pacarnya ada berapa? Shido masih single kah atau gimana kah gitu. Nah, di sini juga Ishak sangat kerepotan melihat Nibel yang sedang gibah di sana. Oke, kita lanjut. Pada pagi hari, datanglah Kurumi versi 5 tahun yang lalu. Dia berkata, "Dikasih info mas." Kurumi memberitahu mereka bahwa Shido akan segera dibunuh. 3 hari lagi Shido akan dibunuh. Shido pun bingung dan pikirannya campur aduk. Kenapa Kurumi yang tadinya jahat tiba-tiba baik memberikan info tersebut gitu kan. Lalu dia ngomong, "Kenapa lu beritahu gua info itu, kan lu jahat gitu kan." Nah, Kurumi bilang, "Ini adalah keinginanku sendiri, jadi jangan salah sangka. Walaupun aku takut Kurumi yang asli mengincarku, karena dia bisa tahu kalau misalkan aku kasih info ini." Tanpa panjang lebar, Shido bilang, "Nah, terima kasih atas infomu. Nah, gua akan kasih trik untuk menenangkan Kurumi yang asli. Nih, bilang aja ke Kurumi ini dari gua. Bilang kayak gini, 'Ayang, kamu kemana aja, aku rindu. Nikah yuk.'" Lalu Kurumi versi 5 tahun yang lalu itu ketawa ketiwi gitu. Ya walaupun dia versi 5 tahun yang lalu, dia tetaplah Kurumi gitu. Jadi dia agak baper dikit gitu kan. Dan singkat cerita, Kurumi versi 5 dan Kurumi yang asli bertemu. Mereka saling menodongkan pistol. Dia tahu konsekuensinya kalau dia memberikan info tersebut gitu. Namun dia mengingat triknya Shido. Lalu dia bilang pesan tadi, namun agak diedit dikit. Pesannya itu begini, "Sayang, aku sayang kamu. Dari pandangan pertama aku mencintaimu. Nikah yuk." Kurumi hanya bisa tersenyum manis saja. Di sini Kurumi nggak membunuh Kurumi versi 5 tahun yang lalu. Dikarenakan itu akan membuat pasukannya berkurang. Karena kenapa? Karena Kurumi menemui Kurumi-Kurumi lain untuk pergi ke medan perang. Jadi 3 hari yang lalu Shido akan diteror gitu. Jadi Shido akan diincar gitu sama organisasi AST dan yang lainnya gitu. Nah, kan pastinya juga Kurumi juga ikut campur gitu. Ya, yang namanya Kurumi pasti ikut campur gitu. Nah, dia itu nggak mau membunuh semua Kurumi yang dia temui karena itu bisa saja mengurangi anggota Kurumi. Singkat cerita, pada malam hari perang atau sebelum perang, Shido dan Toka saling curhat gitu. Toka curhat kepada Shido tentang mengenai
bagaimana dia bertemu dengan dia, bagaimana dia tinggal di sini. Ya intinya ini adalah keuuan mereka, jadi kita skip aja lah. Dan duar! Hari esok pun tiba. Kita lihat di sudut biru ada anggota DM dan AST. Mereka bekerja sama dan di sudut merah kita diperlihatkan tentang Kurumi, 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 dan klon Kurumi. Dan di sudut kuning ada Prankils dan Shido dan Ro dan lain-lain. Kita sebut aja di sini perang segitiga kematian. Oke, di sini kita bisa lihat Artemisia melawan Yoshinon dan Maruko dan Origami. Dan ternyata Artemisia kalah. Oke, di sudut lain di sini ada Shido yang sibuk bertarung dengan Nibel. Dan tak disangka, ia mencium semua Nibel dan menggoda mereka. Dan di sini, Toka memberitahu Shido bahwa di belakangnya ada sesuatu. Dan ternyata, duar, dia mencium klon Kurumi gitu kan anjing. Mengapa Shido itu bertarungnya itu cuman ciuman, nggak pakai apa itu sandal pon gitu kayak atau apa kekuatannya lain. Ini malah pakai ciuman, cok anjing gua iri sumpah. Dan setelah itu terjadi ingatan Shido yang masa lalu muncul. Dia menemukan gadis cantik yang sedang bugil. Sontak Shido membantunya dan membawa pulang Mio agar bisa berpakaian. Namun dikarenakan terjadinya cinta yang melekat di sana, akhirnya mereka jatuh cinta gitu kan. Ya, tentu saja dia juga diberi pakaian sih. Keesokannya, di mana ia sedang berjalan dan berkencan dengan Mio, apalagi Shido memberikan nama Mio yang tadinya tidak punya nama. Ya, tadinya Mio itu gak punya nama gitu kan, cuman diberi oleh Shido gitu, yang namanya Mio. Lalu di sana mereka ketahuan oleh anggota DM gitu. Dia sedang masa-masaan, wah ini ketahuan, wah ini kita harus pergok aja ini, wah. Nah, setelah itu dia melarikan diri. Maksudnya mereka melarikan diri. Nah, setelah itu tiba-tiba Shido tertembak. Ceder! Lalu dia mati gitu. Mio yang sedih dan marah mengeluarkan semua kekuatannya. Lalu dia mengalahkan semuanya dengan ledakan distorsi 30 tahun yang lalu. Kalian pasti tahu lah ledakan itu. Itu dibuatnya oleh Mio gitu kan. Lalu dikarenakan cinta yang melekat, Shido pun dilahirkan kembali dengan kekuatannya. Namun dikarenakan Mio tidak bisa bertemu dengannya ataupun menghilang gitu. Dia tidak bisa bertemu dengan Shido. Lalu dia rela melahirkan Shido kembali. Kita lanjut ke medan perang. Di sana Kurumi dan Shido ngobrol gitu kan. Kurumi bilang, "Aku akan membunuh roh pertama dan menghapus sejarah roh." Namun Shido komen, "Kalau lu hapus sejarah roh, pasti kita tidak akan bertemu di sini dan saling kenal." Namun arah-arah Kurumi bilang, "Jangan rindu. Rindu itu berat, biar aku saja." Dan bam, tiba-tiba Mio muncul dari dadanya Kurumi, dari opanya tiba-tiba muncul Mio gitu, agak angker gitu anjing. Sumpah seriusan. Oke, itu LN 17. Kita lanjut ke LN 18. Lalu di mana tadi Mio tiba-tiba muncul dari opainya gitu kan. Dan mengagetkan Shido. Di sana Mio bilang, "Sayang, akhirnya kita bertemu." Di sana Kurumi sangat kesakitan. Dia mencoba untuk menembak Mio, namun gagal. Karena dihantam oleh Mio. Di sana perlahan-lahan semua klon Kurumi kesakitan. Dada sebelah kirinya. Ya bisa dibilang Kurumi mati guys. Kurumi mati anjir, what the fuck. Di sana Shido tidak bisa berkata-kata apa-apa. Dia itu kayak terpaku gitu. Lalu Mio menyebut nama Shido itu dengan Shin. Karena nama asli Shido adalah Shinji Takamiya. Lalu Shido bilang, "Mio." Lalu Mio juga bilang, "Iya sayang, ini aku kangen ya." Shido pun berkata, "Kenapa kamu melakukan ini?" Mio bilang, "Ini demi kamu. Aku sayang kamu dan mencintaimu." Lalu Shido berkata lagi, "Hal yang kamu lakukan ini salah. Kenapa kamu harus mengorbankan para roh?" Mio bilang lagi, "Sayang, aku sayang kamu. Mati aja gak bisa, apalagi hidup juga susah." Di sisi lain, Kotori bingung dan agak dejavu dikit gitu. Jadi agak kok ini kayak pernah lihat gitu. Kok ini orang ini kayak pernah lihat atau kenal gitu kan. Nah, lalu dia melihat
ke Rain gitu. Karena muka Mio itu sama dengan Rain. Rain itu adalah klonnya Mio gitu. Lalu Kotori bilang, "Kau ini siapa sebenarnya?" Dia jawab, "Makasih ya Kotori, hal-hal selama ini sangatlah menyenangkan. Aku adalah klonnya gadis itu atau Mio. Dadah Kotori, makasih ya." Dan di sana Rain dan Mio pun bersatu dan bergabung seperti Goku dan Vegeta gitu. Pak banyak bacot, datanglah Toka dan si kembar Yamai menghentikan mereka. Dikarenakan mereka akan ribut, jadi Mio meneleport Shido ke ruang bawah tanah sekolah atau tempat berlindung di sekolah. Namun ia mendarat di opai cewek. Ah, enak banget sih mendarat di opai cewek gitu kan, empuk-empuk gimana gitu. Singkat cerita, si kembar Yamai kalah dan dia meninggoy. Toka pun mundur. Di sisi lain, Shido sedang mengejar mereka. Namun ia harus berhadapan dulu dengan Isak dan para Nibel. Singkat cerita, Mio berhasil mengumpulkan kristal dari para roh. Jadi intinya itu eh apa? Jadi intinya itu seperti origami, terus Yoshinon, Maruko itu udah pada meninggal, udah pada meninggoy gitu kan. Dan juga Isak yang ada di sana, dia meninggoy juga karena kristalnya diambil oleh Mio. Jadi ya begitu, dia mengambil kristal miliknya sendiri gitu. Tapi hal ini itu kurang kurang benar ya gitu. Lalu Shido pun terpaku dan tidak bisa apa-apa dan merasa ini gak pernah terjadi. Di sisi lain, di alam bawah sadar, Toka ia bertemu dengan Tenka. Ya, Toka dan Tenka pun bertemu. Lalu Tenka memberitahu Toka, "Toka sayang, kita ini adalah roh murni seperti Mio. Kita juga nggak punya nama sebelum Shido memberikan kita nama. Jadi Mio adalah mama kita." Namun Toka tekad untuk keluar dan bam, tiba-tiba Toka muncul dari kristal milik Toka dan membawa Shido kabur. Lalu di sana Toka memberi semangat untuk Shido. "Shido, gambete nih." Shido pun bersemangat, namun tidak semudah itu Ferguson. Toka berhasil dimusnahkan oleh Mio di sana dan tanpa disadari ada peluru yang melesat ke Mio. Siuder. Dan di sana suara 1 juta umat ara-ara Kurumi pun hadir. Ternyata klon Kurumi yang sebelum perang mengirim Kurumi ke masa sekarang. Agak bijak juga ya Kurumi. Kok bisa gitu ya? Apa ya? Kalau gua gak kepikiran sumpah. Lanjut ke LN19, di sana ternyata Shido mendapatkan kekuatan Japkel yang sebenarnya Shido udah cium klon Kurumi sebanyak 6 kali. Jadi dia mempunyai jurus ke-6 Kurumi, yaitu bisa kembali ke masa lalu. Nah, setelah mengaktifkan Japkill, ditembak ke kepalanya, ya biasa seperti itu. Seperti jurus Kurumi kan, Kurumi suka menembaknya ke kepalanya gitu. Kembali ke masa lalu, dia ingin mengencani Rain agar semua ini nggak terjadi kayak tadi gitu. Nah setelah itu Shido pergi menemui Rain dan di sana